Manchester United tampil menggila di Liga Eropa, tapi terpuruk di Premier League. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Ruben Amorim punya rahasia tersendiri? Sejak kedatangan Ruben Amorim pada bulan November tahun 2024, Manchester United menunjukkan dua wajah yang sangat berbeda. Di satu sisi, mereka menjadi tim yang sangat solid di Liga Eropa. Dari 6 laga, 5 kemenangan dan 1 hasil imbang berhasil mereka kantongi. Tapi di sisi lain, Premier League seakan jadi mimpi buruk. Dalam 20 pertandingan, hanya 6 kali setan merah mencicipi kemenangan. Hasilnya, mereka kini berada di posisi ke-13 klasemen. Hanya mengumpulkan 38 poin dari 31 laga. Bahkan, zona Liga Champions terasa makin jauh berjarak 15 poin dari posisi 4 besar. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN, Ruben Amorim buka suara. Tapi anehnya, ia tak menyalahkan taktik, pemain, ataupun cedera. Kata Amorim, "Saya kira ini bukan soal taktik. Saya percaya ini soal kecepatan permainan, aspek fisik dalam permainan." Menurutnya, Liga Eropa memberikan Manchester United keuntungan karena tempo permainannya lebih lambat dibanding Premier League. Pemain punya waktu lebih lama untuk berpikir, lebih banyak ruang untuk mengatur bola. Dan itu jadi modal besar bagi tim seperti Manchester United yang masih dalam tahap adaptasi. Sekarang kita bahas, apa itu tempo permainan, dan kenapa hal ini bisa bikinmu lebih nyaman di Liga Eropa? Di Premier League, hampir semua tim bermain dengan pressing tinggi. Tak ada ruang untuk santai. Kecepatan serangan balik dan transisi sangat cepat. Sebaliknya, di Liga Eropa, terutama saat menghadapi tim-tim non-Inggris, Manchester United bisa menguasai bola lebih lama dan membangun serangan secara bertahap. Ini memberikan keleluasaan bagi pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, Casemiro, hingga Garnacho untuk menemukan celah di pertahanan lawan. Meski Amorim menyebut ini bukan soal taktik, tapi sebenarnya ada sisi lain yang patut diperhatikan, yaitu mentalitas dan konsistensi. Di Liga Eropa, Manchester United cenderung lebih percaya diri, karena mereka menghadapi tim-tim yang mungkin secara materi pemain tak sekuat di Premier League. Tapi saat bermain di Liga, tekanan dari media, supporter, dan rival-rival berat membuat performa mereka fluktuatif. Beberapa pemain Manchester United justru tampil luar biasa di Liga Eropa. Contohnya, Rasmus Højlund yang mencetak gol-gol penting, Mason Mount yang mulai menemukan peran idealnya, Kobbie Mainoo sang wonderkid yang menunjukkan kedewasaan permainan. Bahkan lini pertahanan yang sering dikritik di Premier League, mampu bermain disiplin di kancah Eropa. Kini, Manchester United akan menghadapi Olympique Lyon di perempat final. Leg pertama akan digelar di Groupama Stadium, markas Lyon, pada Jumat dini hari WIB. Apakah Manchester United bisa menjaga momentum mereka? Atau justru Lyon akan jadi ujian sebenarnya bagi pasukan Amorim? Pertanyaannya sekarang, apakah Manchester United bisa menjuarai Liga Eropa musim ini? Dengan performa yang kian stabil di Eropa, peluang mereka terbuka lebar. Apalagi, trofi Liga Eropa bukan sekadar kebanggaan, tapi juga jalur pintas menuju Liga Champions musim depan. Namun tantangannya tidak ringan, masih ada tim-tim kuat seperti Bayer Leverkusen, AS Roma, dan Liverpool yang siap menghentikan langkah mereka. Ruben Amorim masih muda, baru beberapa bulan menukangi Manchester United. Tapi gaya kepemimpinannya perlahan mulai terasa. Jika mampu membawa Manchester United juara Liga Eropa, ia bisa menjadi salah satu pelatih paling menjanjikan di Eropa. Namun ia harus segera memperbaiki performa di Premier League, karena musim depan bukan hanya soal kompetisi Eropa, tapi juga soal konsistensi di liga domestik. Bagaimana menurut kalian? Apakah Manchester United akan angkat trofi Liga Eropa musim ini? Atau justru kembali gagal di saat genting? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya, dan aktifkan lonceng supaya kamu jadi yang pertama nonton saat video terbaru kami tayang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mendukung tim favorit kalian.